Assalamualaikum, tenangkan sejenak langkahmu dan biarkan hatimu hadir sepenuhnya di sini. Video ini bukan untuk menambah pengetahuanmu, tetapi untuk mengajakmu mendengar suara yang sering kau abaikan. Suara batinmu sendiri. Mukasyafah bukan tentang melihat yang gaib, bukan pula tentang keistimewaan ruhani. Ia adalah saat ketika Allah mengizinkan kesadaranmu terlepas dari kebisingan dunia, dan engkau mulai melihat dirimu apa adanya. Tidak ada yang perlu dibuktikan, tidak ada yang perlu ditampilkan. Hanya kejujuran seorang hamba yang sedang belajar kembali bersandar. Jika hatimu terasa gelisah tanpa sebab, jika imanmu terasa sunyi namun dalam, mungkin ini bukan kebetulan. Dengarkan dengan perlahan. Biarkan kata-kata ini melewati telingamu dan turun ke dadamu. Bukan untuk dipahami dengan akal, tetapi dirasakan dengan ketundukan. Karena perjalanan ini tidak menuju keluar, melainkan ke dalam. Dan mungkin, di sanalah engkau akan menemukan bahwa yang kau cari selama ini adalah dirimu yang sedang kembali kepada Allah. Dalam sunyi, izinkan cahayanya menuntun langkahmu pulang perlahan. Bab 1. Ketika tirai itu mulai retak. Mukasyafah tidak pernah datang dengan suara keras atau tanda yang mencolok. Ia hadir seperti embun yang jatuh perlahan di hati yang telah lama kehausan, tanpa disadari namun terasa mengubah segalanya. Pada mulanya, ia bukan berupa penglihatan, bukan pula kemampuan memahami perkara-perkara gaib, melainkan sebuah keguncangan halus dalam batin. Apa yang dulu diyakini dengan mantap mulai terasa rapuh, apa yang dulu dianggap cukup mulai terasa dangkal. Di titik ini, seseorang belum menemukan jawaban apapun, tetapi ia mulai menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam kepastian yang belum tentu benar. Mukasyafah adalah awal dari kejujuran terdalam. Berani mengakui bahwa iman bukan sekadar rutinitas, dan mengenal Allah bukan sekadar warisan kata-kata. Ketika tirai kesadaran mulai retak, yang pertama kali runtuh bukanlah dunia, melainkan citra diri. Rasa bangga atas amal, ketenangan palsu dari pujian manusia, dan keyakinan bahwa diri ini telah cukup baik perlahan menguap. Mukasyafah tidak memanjakan jiwa, justru ia mengajak jiwa duduk diam di hadapan cermin batin yang jujur. Di sana terlihat betapa sering nama Allah diucapkan tanpa kehadiran hati. Betapa sering ibadah dilakukan tanpa rasa tunduk yang sejati. Kesadaran ini tidak menyakitkan karena menghukum, tetapi karena menyadarkan. Ia seperti cahaya lembut yang masuk ke ruang gelap, bukan untuk mempermalukan kotoran, melainkan agar ia dibersihkan dengan penuh kasih. Pada fase ini, hati sering diliputi kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Dunia terasa berjalan seperti biasa, namun batin seolah terpisah darinya. Doa terasa kering, zikir terasa hening, dan nasihat-nasihat yang dulu menguatkan kini terasa jauh. Namun justru kegelisahan inilah tanda kehidupan rohani mulai bergerak. Mukasyafah tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari keresahan yang jujur. Ia muncul ketika seseorang berhenti menipu dirinya sendiri dan berani bertanya, bukan tentang orang lain, tetapi tentang niatnya sendiri di hadapan Allah. Disinilah kesadaran mulai belajar berjalan, tertatih namun tulus. Mukasyafah juga mengajarkan bahwa mengenal Allah bukanlah tentang menambah pengetahuan, tetapi tentang mengurangi klaim. Semakin seseorang masuk ke dalam kesadaran ini, semakin ia sadar bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa. Tidak amal yang bisa diandalkan, tidak ilmu yang bisa dibanggakan, tidak kedudukan yang bisa dijadikan sandaran. Yang tersisa hanyalah kebutuhan mutlak kepada rahmat Allah. Tauhid tidak lagi terasa sebagai konsep yang dihafal, tetapi sebagai ketergantungan total yang menggetarkan. Hati mulai memahami bahwa segala yang terjadi, baik maupun buruk, adalah panggilan untuk kembali bersandar, bukan untuk menguatkan ego. Mukasyafah bukan tujuan, melainkan pintu. Ia tidak membuat seseorang menjadi istimewa di mata manusia, tetapi membuatnya semakin rendah hati di hadapan Rabb-Nya. Kesadaran yang terbuka ini tidak menuntut untuk dipamerkan, karena ia sendiri sudah cukup berat untuk dipikul. Ia melahirkan kelembutan dalam memandang sesama, kehati-hatian dalam berbicara, dan kesungguhan dalam menjaga adab. Di titik inilah seorang hamba mulai belajar makna sejati dari penghambaan. Berjalan pelan, hati tunduk, dan jiwa pasrah, seraya menyadari bahwa segala pembukaan hanyalah karunia,
bukan hasil usaha. Mukasyafah pun berdiri bukan sebagai kesaktian, melainkan sebagai undangan halus untuk kembali pulang. Bab 2. Kesadaran yang tidak bisa dipamerkan. Mukasyafah yang sejati tidak pernah berisik. Ia tidak datang untuk diumumkan, tidak pula meminta pengakuan. Justru ketika kesadaran mulai terbuka, seseorang akan merasakan dorongan kuat untuk menarik diri dari keinginan dilihat dan diakui. Hati menjadi lebih waspada terhadap pujian, lebih takut pada sanjungan, karena ia mulai memahami bahwa salah satu hijab paling tebal antara hamba dan Allah adalah rasa ingin dianggap telah sampai. Kesadaran ini tidak membuat lidah semakin fasih berbicara tentang Tuhan, tetapi membuatnya lebih sering terdiam, menimbang setiap kata, karena ia tahu betapa mudahnya kebenaran ternodai oleh niat yang tidak lurus. Pada tahap ini, seseorang mulai menyadari bahwa pengalaman batin bukanlah harta yang layak dipertontonkan. Apa yang dibuka oleh Allah dalam kesunyian hanya akan tetap bernilai jika dijaga dalam kesunyian pula. Mukasyafah tidak memperluas identitas spiritual, justru menyempitkannya hingga tinggal satu nama, hamba. Tidak ada lagi kebutuhan untuk terlihat lebih memahami, lebih dalam, atau lebih dekat. Bahkan muncul rasa takut yang lembut. Takut jika apa yang dibuka hari ini justru menjadi sebab tertutupnya hati esok hari karena kelalaian dan rasa aman yang berlebihan. Kesadaran yang terbuka membuat seseorang melihat betapa halusnya permainan ego. Ia bisa bersembunyi di balik kata-kata bijak, sikap rendah hati yang dibuat-buat, bahkan di balik tangisan doa. Mukasyafah mengajarkan kejujuran yang tidak bisa dinegosiasikan, bahwa keikhlasan bukan sesuatu yang bisa diklaim, melainkan sesuatu yang terus diperjuangkan dengan penuh kegentaran. Di sini, hati belajar untuk tidak percaya sepenuhnya pada dirinya sendiri, dan justru menggantungkan harapannya pada penjagaan Allah semata. Bukan karena pesimis, tetapi karena sadar betapa lemahnya manusia di hadapan godaan rasa puas. Dalam kesadaran ini, seseorang tidak lagi sibuk mengukur dirinya dengan orang lain. Ia tidak merasa lebih baik, juga tidak merasa lebih buruk. Perbandingan menjadi tidak relevan, karena fokusnya bergeser dari penilaian manusia menuju adab di hadapan Allah. Mukasyafah menumbuhkan rasa cukup yang aneh namun menenangkan. Cukup menjadi hamba yang terus belajar tunduk tanpa perlu atribut tambahan. Amal tidak lagi dihitung sebagai prestasi, melainkan sebagai kebutuhan, sebagaimana nafas yang terus dihirup tanpa menunggu pujian karena telah hidup. Kesadaran yang tidak bisa dipamerkan ini justru melahirkan keteguhan yang sunyi. Ia membuat seseorang tetap berjalan di jalan ketaatan, meski tidak ada yang melihat, tetap menjaga hati meski tidak ada yang menilai. Mukasyafah mengajarkan bahwa yang terpenting bukanlah seberapa banyak yang diketahui, tetapi seberapa dalam rasa, takut dan cinta kepada Allah tumbuh bersamaan. Dan di titik inilah seorang hamba mulai memahami hikmah terbesar, bahwa pembukaan sejati bukan untuk menjadikan diri istimewa, melainkan agar hati tetap terjaga, rendah dan setia berada di hadapannya. Bab 3. Antara cahaya dan tipu daya. Tidak semua yang terasa terang berasal dari cahaya yang menuntun. Dalam perjalanan batin, ada sinar yang menenangkan, namun ada pula kilau yang justru memabukkan. Mukasyafah mengajarkan perbedaan yang sangat halus antara keduanya. Cahaya sejati tidak membuat hati melonjak, tidak menumbuhkan rasa istimewa, dan tidak melahirkan keberanian untuk merasa telah memahami kehendak Allah. Sebaliknya, ia menghadirkan ketenangan yang disertai kewaspadaan, rasa dekat yang dibarengi gentar. Di titik ini, seseorang mulai belajar bahwa yang paling berbahaya bukanlah kegelapan, melainkan cahaya palsu yang membuat jiwa merasa aman sebelum waktunya. Kesadaran yang mulai terbuka akan berhadapan dengan ujian yang tidak kasat mata, rasa-merasa. Merasa lebih paham, merasa lebih sadar, merasa lebih dalam. Tipu daya ini tidak datang dengan wajah dosa, melainkan dengan bahasa spiritual yang lembut dan meyakinkan. Mukasyafah sejati justru bekerja sebaliknya. Ia mencabut rasa-merasa itu satu persatu. Ia membuat seseorang ragu pada penilaiannya sendiri, berhenti tergesa menyimpulkan, dan lebih memilih menyerahkan makna kepada Allah. Bukan karena kehilangan keyakinan, tetapi karena keyakinan itu telah berubah bentuk menjadi tawadhu yang hidup. Di wilayah ini,
hati mulai memahami bahwa melihat bukan berarti memiliki, menyaksikan bukan berarti menguasai. Mukasyafah tidak memberi hak istimewa untuk menafsirkan rahasia Allah, tetapi mengajarkan adab dalam ketidaktahuan. Semakin banyak yang disingkap, semakin terasa luasnya yang tidak diketahui. Kesadaran ini melahirkan sikap hati yang tenang, namun dalam, tidak reaktif, tidak tergesa, dan tidak merasa perlu menjelaskan segalanya. Ada keindahan dalam menerima bahwa sebagian hikmah memang diciptakan untuk disimpan, bukan untuk diurai dengan akal dan bahasa. Mukasyafah juga membuka mata batin terhadap niat-niat yang tersembunyi. Ia memperlihatkan bagaimana amal yang tampak lurus bisa digerakkan oleh dorongan yang bengkok, dan bagaimana kesalehan lahiriah bisa menjadi selimut bagi keinginan batin untuk diakui. Namun pembukaan ini tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk membersihkan. Ia seperti cermin jujur yang diletakkan di hadapan hati, bukan untuk membuatnya putus asa, tetapi agar ia belajar kembali kepada Allah dengan kejujuran yang lebih dalam, tanpa topeng, tanpa dalih, tanpa pembelaan diri. Antara cahaya dan tipu daya, mukasyafah menuntun hamba untuk memilih jalan yang paling sunyi, jalan adab. Adab dalam berilmu, adab dalam beramal, adab dalam menyikapi apapun yang terasa sebagai pembukaan. Karena pada akhirnya, yang menyelamatkan bukanlah seberapa banyak yang disingkap, tetapi seberapa tunduk hati ketika sesuatu disingkap. Mukasyafah sejati tidak membuat seseorang berjalan lebih cepat, melainkan membuat langkahnya lebih hati-hati, lebih sadar, dan lebih pasrah, seraya menyadari bahwa cahaya yang paling menuntun adalah cahaya yang menjaga hamba tetap merasa kecil di hadapan yang maha besar. Bab 4. Hancurnya identitas spiritual. Mukasyafah seringkali tidak datang untuk membangun, melainkan untuk meruntuhkan. Yang pertama kali ia sentuh bukanlah perilaku lahir, tetapi identitas batin yang selama ini dianggap suci dan kokoh. Rasa sebagai orang beriman, merasa telah berada di jalan yang benar, merasa lebih memahami dibanding yang lain, perlahan digoyahkan tanpa ampun. Bukan karena semua itu salah sepenuhnya, tetapi karena terlalu lama dijadikan sandaran. Mukasyafah mengajarkan bahwa selama identitas spiritual masih menjadi tempat bergantung, selama itu pula hati belum benar-benar bersandar kepada Allah. Maka runtuhnya identitas ini bukan hukuman, melainkan rahmat yang tersembunyi. Ketika identitas itu mulai hancur, yang muncul bukan ketenangan, melainkan kehampaan. Hamba merasa asing dengan dirinya sendiri. Amalan yang dulu memberi rasa aman, kini terasa ringan tanpa bobot. Ilmu yang dahulu membanggakan kini terasa belum cukup menuntun. Di fase ini, seseorang sering tergoda untuk kembali membangun identitas baru yang lebih halus, merasa lebih rendah hati, merasa lebih ikhlas, merasa lebih dalam. Namun mukasyafah tidak berhenti di situ. Ia terus membongkar hingga tidak tersisa apapun yang bisa diklaim sebagai milik diri. Semua topeng, bahkan yang paling religius, dilepas satu persatu dengan lembut namun tegas. Dalam kehancuran ini, hati belajar makna kefakiran yang sejati. Bukan fakir harta, bukan fakir penampilan, melainkan fakir di hadapan Allah. Kesadaran muncul bahwa selama ini banyak ibadah dilakukan dengan rasa memiliki, seolah amal adalah simpanan, seolah ketaatan adalah jaminan. Mukasyafah menghancurkan ilusi itu dan menggantinya dengan ketergantungan murni pada rahmat. Hamba mulai memahami bahwa tidak ada satupun amal yang layak dijadikan alasan untuk merasa aman, karena keselamatan bukan hasil hitungan, melainkan anugerah yang hanya Allah kehendaki. Hancurnya identitas spiritual juga mengubah cara memandang sesama. Tidak ada lagi kebutuhan untuk merasa lebih benar atau lebih lurus. Pandangan menjadi lebih lembut, karena hamba menyadari betapa mudahnya tergelincir meski telah lama berjalan. Mukasyafah mengajarkan bahwa siapapun yang masih diberi istiqomah, itu bukan karena kehebatannya, tetapi karena penjagaan Allah yang tidak pernah berhenti. Kesadaran ini melahirkan empati yang dalam dan kehati-hatian dalam menilai. Karena hamba mulai melihat dirinya dalam setiap kekurangan orang lain. Di titik ini, seseorang mulai kembali menjadi sederhana. Ia tidak sibuk mendefinisikan dirinya, tidak pula berusaha menjelaskan posisinya dalam perjalanan rohani. Yang tersisa hanyalah usaha menjaga adab, memperbaiki niat,
dan terus kembali setiap kali hati tergelincir. Mukasyafah tidak menjadikan hidup lebih ringan, tetapi menjadikannya lebih jujur. Identitas mungkin hancur, rasa aman mungkin hilang, namun justru di sanalah penghambaan menemukan bentuknya yang paling murni. Bukan sebagai sosok yang merasa telah sampai, melainkan sebagai hamba yang terus mengetuk pintu, dengan hati tunduk dan tangan kosong, menunggu diterima oleh kasih sayangnya. Bab 5. Tauhid yang mengguncang. Mukasyafah membawa seseorang masuk ke wilayah tauhid yang tidak lagi tenang di permukaan, tetapi mengguncang hingga ke akar keberadaan. Tauhid tidak lagi berhenti sebagai pernyataan bahwa Allah Maha Esa, melainkan menjelma sebagai kesadaran bahwa tidak ada satu pun yang berdiri sendiri selain Dia. Segala sebab yang selama ini dipercaya mulai kehilangan kekuatannya. Usaha, kepandaian, relasi dan perhitungan duniawi tampak jelas sebagai alat, bukan penentu. Kesadaran ini tidak membuat seseorang berhenti berikhtiar, justru membuatnya berikhtiar tanpa bersandar. Hati mulai belajar bahwa menggantungkan hasil pada selain Allah adalah bentuk kebergantungan yang halus namun mengikat. Dalam tauhid yang mengguncang ini, seseorang mulai menyadari betapa sering ia menyekutukan tanpa sadar. Bukan dengan menyembah selain Allah, tetapi dengan berharap berlebihan pada makhluk, takut berlebihan pada penilaian manusia, dan kecewa berlebihan ketika rencana tidak berjalan. Mukasyafah membuka lapisan-lapisan halus ini dengan cara yang lembut namun jujur. Ia tidak menuduh, tetapi memperlihatkan. Hamba pun melihat dengan jelas bahwa selama ini lisannya bertauhid, tetapi hatinya masih membagi sandaran. Kesadaran ini terasa berat, namun justru di sanalah awal pemurnian dimulai. Tauhid yang hidup juga mengubah cara seseorang memandang peristiwa. Tidak ada lagi kejadian yang benar-benar kebetulan. Pertemuan, perpisahan, kemudahan, dan kesempitan mulai dipahami sebagai bahasa Allah yang sedang berbicara kepada hambanya. Mukasyafah tidak membuat seseorang merasa mampu menafsirkan semua makna, tetapi membuatnya yakin bahwa semua terjadi dalam ilmu dan kehendaknya. Dari sini lahir sikap batin yang tenang namun waspada, menerima tanpa pasrah yang malas, dan bergerak tanpa ambisi yang membutakan. Hati belajar berjalan di antara ridha dan usaha tanpa saling meniadakan. Kesadaran tauhid ini juga menggugurkan rasa kepemilikan. Apapun yang ada pada diri, ilmu, amal, kedudukan, bahkan iman, mulai dipandang sebagai titipan yang setiap saat bisa diambil. Mukasyafah menanamkan rasa takut yang lembut. Takut jika nikmat dijadikan alasan untuk lupa. Takut jika karunia berubah menjadi hijab. Namun bersamaan dengan itu, tumbuh rasa syukur yang lebih dalam. Bukan syukur karena banyaknya nikmat, tetapi syukur karena masih diberi kesadaran untuk kembali. Tauhid tidak lagi menjadi klaim keimanan, melainkan penjagaan hati dari rasa memiliki. Pada akhirnya, tauhid yang mengguncang ini tidak membuat seseorang keras atau kaku, justru melembutkan jiwanya. Karena ketika hanya Allah yang menjadi sandaran, dunia tidak lagi terasa terlalu penting untuk diperebutkan. Hamba menjadi lebih ringan dalam memberi, lebih lapang dalam memaafkan, dan lebih sabar dalam menunggu. Mukasyafah menuntun tauhid keluar dari ruang teori menuju ruang penghambaan yang nyata. Di sana, seorang hamba tidak lagi bertanya apa yang akan ia dapatkan dari Allah, melainkan bagaimana ia bisa tetap berdiri dengan adab di hadapannya, dalam setiap keadaan hingga akhir perjalanan.